Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bayu Pratama di channel Bayu Pratama. Maka pada video kali ini saya akan membuat sebuah website dalam Odoo 16 di mana di sini saya menggunakan Odoo server localhost. Oke? Mungkin sedikit asing di telinga kalian mengenal kata Odoo ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Odoo ERP. Odoo itu merupakan sebuah sistem atau software manajemen dengan open source yang sangat mudah untuk digunakan dan diintegrasi bentuk dari sistem sendiri. Ada bermacam-macam diantaranya adalah berbasis web, desktop, serta mobile. Selain itu, Odoo juga dapat dukungan dari banyak komunitas yang dinamis, sangat simpel dan mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan dalam berbisnis. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai apa itu Odoo ERP. Selanjutnya kita akan masuk ke video tutorial bagaimana cara membuat sebuah website dan e-commerce pada Odoo 16. Oke, sekarang kita akan balik lagi ke tampilan dalam Odoo localhost 16 ini. Yang pertama harus dilakukan sebelum kita mendesain atau membuat sebuah website, yaitu kita pergi ke apps. Yang pasti kita itu harus mendownload sebuah modul website. Caranya klik saja pada kategoris di sebelah kiri, lalu pilih bagian website. Nah, klik saja langsung activate pada bagian website. Otomatis dia terintegrasi oleh e-commerce. Oke? Dan langkah selanjutnya itu kita akan mengaktifkan sebuah configuration pada settings dalam modul website. Caranya kita pergi ke home menu lalu pilih settings. Kemudian pilih modul website. Nah, di sini adalah tampilan di mana setting atau configuration pada sebuah modul website. Yang pertama ada website info yang terdiri dari domain, kemudian homepage URL, ada language, kemudian ada default language, kemudian ada website name, kemudian ada favicon. Oke, lalu yang kedua ada shop payment. Di sini kita bisa membuat sebuah pembayaran ya, mulai dari Visa, kemudian credit card, ada Maestro, kemudian ada Google Pay, Apple Pay, etc. as well as recurring charger gitu. Jadi ini adalah sebuah payment method dari sebuah website ya. Oke, yang ketiga ada shop checkout process. Nah, di sini ada add to cart, dimana kita bisa mencoba atau melihat perbandingan, yaitu kita stay on product page. Ini dimana kita bagian pilihan pada pembelian gitu. Oke, kita bisa langsung klik produk atau bisa stay pada produknya gitu. Oke, lalu di sini ada yang namanya fitur buy now, dimana instant checkout ini menunjukkan bahwa nanti kita di saat membeli sebuah produk dalam website, otomatis kita mengklik fitur buy now ini adalah langsung diarahkan kepada menu pembayaran. Oke. Di sini ada digital content, lalu ada reorder from portal, di sini ada sign in atau sign up at checkout, di mana kita bisa login atau tidak untuk membeli sebuah produk dalam website. Oke, di mana di sini ada opsional, user bisa login pada website atau user tidak perlu untuk login pada website. Di sini disable adalah tanpa harus kita login ke dalam websitenya, kita bisa membeli sebuah produk. Oke, lalu yang ketiga ada mandatory no guest checkout. Oke, di sini ada extra step during checkout. Lalu yang keempat itu kita ada shop product. Nah, di sini adalah ada
tampilan configuration, yaitu display product price gitu. Dimana price displays on your e-commerce, dimana kita bisa menunjukkan sebuah teks itu di luar ataupun di dalam. Oke, kemudian ada comparison price, lalu ada produk varian, lalu ada wish list, ada inventory default, ada price list, kemudian ada produk reference price, kemudian ada discount loyalty gift card, kemudian ada produk comparison tools, lalu yang terakhir ada prevent sale of zero price produk. Oke. Lalu yang kelima ada configuration shipping, dimana ini adalah kita mengaktifkan sebuah shipping address atau sebuah alamat pengiriman ya. Jadi kita perlu mengaktifkan sebuah alamat customer ya untuk dia input sebuah alamat rumahnya. Lalu kemudian di sini kita mengaktifkan sebuah shipping cost. Oke. Karena tugas saya itu adalah berhubungan dengan shipping method, jadi di sini saya harus mengaktifkan sebuah shipping cost pada configuration setting dalam modul website. Lalu di sini ada invoice, kemudian ada invoice policy, ada automatic invoice, kemudian ada email marketing, ada live chat, kemudian ada automatically send abundant checkout email, kemudian ada email marketing, kemudian ada privacy, ada cookies bar, ada share customer account, kemudian ada SEO, Google Analytics, ada robot text, kemudian ada address auto complete, kemudian ada sitemap juga, lalu ada console browser, default social share image, lalu ada plausible analytics. Oke. Lalu langkah selanjutnya, di mana saya sudah menjelaskan sebuah configuration setting pada modul website, lalu kita pergi ke bagian shipping cost. Oke. Caranya tinggal diklik saja shipping method. Oke, di sini kalian bisa klik new ya untuk membuat sebuah shipping baru. Karena di sini saya sudah membuat, jadi saya akan menjelaskannya saja, yaitu di sini bagian shipping method kita isi sesuai judul kalian. Di sini saya mencoba sebuah gratis ongkir ya, dimana kita user atau pelanggan bisa beli sampai dengan 30.000 gratis ongkir. Dalam arti dia beli produk dengan harga 30.000 gratis ongkir. Oke. Di sini ada website di mana kita bisa memasukkan website kita, lalu ada provider. Di sini saya pilih fixed price. Oke. Kemudian ada delivery produk. Di sini saya pilih gratis ongkir termasuk bagian jasa ya. Lalu ada margin of rate, di sini saya nolkan saja. Lalu yang diaktifkan saya ini adalah free if order amount is above gitu. Jadi di sini saya mengaktifkan sebuah di mana customer melakukan pembelian dengan harga 30.000, maka customer mendapatkan sebuah gratis ongkir gitu karena sudah menyesuaikan. Oke. Lalu jangan lupa di save pada bagian atas ini, lalu klik publish, dimana supaya terlihat dalam website kalian. Oke. Lanjut ke bagian pembuatan website ya. Caranya yaitu klik home menu, lalu pilih settings lagi, lalu pergi pada modul website, di mana kita akan menambahkan sebuah website baru dengan cara kita klik new website, lalu pilih website name yang kalian inginkan. Misalkan di sini saya contohkan ini adalah testing. Ya. Langsung saja di klik button create. Nah, pada tampilan seperti ini, langkah yang harus kalian lakukan yaitu ada dua pilihan, di mana kita bisa melakukan sebuah setup pada website kita yang dimana terdiri dari nama website kita, lalu tujuan website kita dibuat untuk apa, lalu produk apa yang kita jual pada website kita. Lalu yang kedua ada tulisan pada pojok kanan bawah yaitu skip and start. Di sini saya langsung coba skip and start. Nah, kita di sini diarahkan kepada pilihan tema dalam website kita. Tersedia banyak banget oleh Udo ya.
Dimana kalian bebas memilih tema apa yang kalian inginkan. Di sini saya ingin mencontohkan sebuah tema yaitu flourish, dimana kita terdapat dua pilihan lagi, yaitu use this theme atau live preview, dimana kalian bisa melihat preview sebelum kalian menggunakan tema ya. Lanjut, di sini saya langsung use this theme. Nah, ini adalah sebuah tampilan editor pada website kita. Oke. Di sini saya discard saja dulu. Nah, ini adalah website yang akan kita buat atau kita desain dengan sesuai keinginan kita. Oke. Dan di sini juga tersedia 4 submenu dalam modul website, di mana berisi beberapa konten dalam submenu ya. Cukup banyak. Jadi bisa kalian sesuaikan sendiri. Di sini kita bisa menambahkan sebuah produknya, lalu ada price list, lalu ada e-commerce kategori, kemudian ada atribut. Lalu di bagian reporting kita ada konten analis, kemudian ada online sales, lalu ada visitors, lalu ada page view. Kemudian di submenu configuration terdapat bagian settings, apps, kemudian ada payment provider, lalu ada shipping method. Nah, di sini adalah tampilan menu-menu pada website kita, di mana ada home, shop, dan contact us, lalu ada add to cart atau my cart, kemudian ada login dan logout kita, username kita, lalu ada contact us. Oke. Di sini kita juga bisa menambahkan sebuah menu pada website kita dengan cara klik submenu site lalu pilih menu editor. Nah, di sini kita bisa menghapus atau mengedit dan menambahkan sebuah menu pada website kita gitu. Contoh, kita akan pilih add mega menu item gitu. Ketik saja misalkan produk P gitu. Lalu klik OK. Nah, kita bisa membuat atau memindahkan layer sesuai keinginan kita dengan cara kita drag and drop saja menu apa yang ingin kita pindahkan. Misalkan saya mau produk saya di bawah home gitu. Oke. Lalu saya pilih kontak us pengen di bawah produk misalkan gitu. Nah, setelah itu kalian save saja. Maka otomatis kita akan Odoo ini akan merestartnya. Nah, ini adalah bagian sebuah home menu produk ya, atau kita bisa bilang mega menunya dalam sebuah website kita. Oke. Nah, kita balik lagi ke home. Lalu bagaimana kita cara menambahkan sebuah tampilan ya pada menu home ini? Caranya kita klik edit pada pojok kanan atas. Nah, lalu maka terdapat tampilan menu properties design yang akan kita gunakan untuk membuat atau merubah tampilan pada website kita sesuai keinginan kita. Caranya cukup mudah ya dalam Odoo ini. Tinggal drag and drop saja pada tampilan layar kita ya, atau kita bisa bilang ini adalah tampilan layar editor kita gitu, atau blank space-nya gitu. Jadi tinggal drag and drop saja sesuai keinginan kita. Misalkan di sini saya ingin menambahkan sebuah banners. Nah, pada sebuah banners kita bisa memindahkan layer juga. Oke? Apakah misalkan ini kurang cocok nih banners ditaruh di sini. Oke, kita ambil 2 ya contoh. Di sini saya menambahkan cover. Nah, misalkan cover ini saya mau pindahkan di bagian atas banner gitu. Oke, cara tinggal kita klik saja bagian cover tadi, lalu kita geser pada bagian atas banner. Otomatis dia akan pindah. Lalu di sini kita bisa memperkecil atau memperbesar ukuran cover kita. Contohnya tinggal klik saja pada sembarang tempat
atau di bagian atas, lalu tinggal kita tekan lalu tarik dan sesuai keinginan kalian gitu. Nah, bisa kita perkecil, bisa kita perlebar. Di sini saya mau, nah, jadi tulisannya pada bagian bawah. Misalkan kurang cocok pada kalian, kita bisa, saya mau taruh di tengah. Oke. Nah, pada bagian menu properties kita bisa mengcustomize sebuah layout kita gitu ya, sebuah tampilan kita. Contoh di sini kita bisa menghapus sebuah cover, bahkan kita bisa menduplikatnya. Contoh kita duplicate konten. Nah, otomatis maka terjadi double atau copy paste pada cover kita gitu, dimana kita sudah menduplikatnya pada menu customize dalam properties gitu. Dan di sini kita bisa mereplace sebuah background ya, atau kita bisa mengganti sebuah tampilan pada background ini gitu. Bisa dilihat ya, di sini kita bisa merubah sesuai keinginan kalian. Lalu pilih covernya, bisa disesuaikan saja pada menu customize ini. Kita bisa pilih grid, kemudian kita pilih image, kita bisa memilih image juga. Lalu kita bisa merubah posisinya sesuai keinginan kalian, bahkan kita bisa melebar, memperkecil, menghapus gitu. Lalu kita bisa menambahkan sebuah teks. Nah, kita bisa menulis di sini misalkan bla bla. Oke. Kita bisa menghapusnya juga. Lalu ada button, di sini kita bisa menambahkan sebuah button ya, seperti contoh start, atau kita bisa langsung menuju ke shop misalkan gitu, contoh gitu, ketik shop gitu. Lalu kita bisa mengelink it-nya gitu pada bagian shop ini gitu. Kita hapus saja. Lalu kita bisa mengganti sebuah backgroundnya juga, kita bisa ganti. Kita bisa menambahkan sebuah background juga, dimana mulai dari foto, video, dan juga save gitu. Bisa menambahkan sebuah save di sini. Oke, kita bisa menambahkan sebuah save. Lalu kita bakal bisa menghapus sebuah backgroundnya. Di sini saya ingin mengganti sebuah namanya, misalkan makanan fast food. Nah, lalu kita bisa mengedit sebuah fontnya dengan klik inline text. Kita bisa bold, kita bisa toggle italic, kita bisa tambahkan toggle underline. Nah, banyak ya, kita bisa mengganti warnanya gitu. Oke, kita bisa juga mengganti warna, kemudian kita pilih mau bagian header 2 atau quotes gitu. Bisa menambahkan sebuah quotes juga. Oke, sini kita hapus dulu untuk bagian cover ya. Jadi bagian banner juga. Lalu saya ingin menambahkan sebuah namanya klausul. Nah, ini adalah tampilan klausul gitu. Dimana kalian bisa juga menambahkan atau mengganti sebuah image-nya gitu, atau gambar. Tinggal klik 2 kali saja pada mouse kalian, lalu upload foto kalian atau background kalian yang kalian inginkan, maka otomatis sudah tersimpan pada tampilan image ini. Tinggal pilih saja, kemudian geser, lalu klik 2 kali lagi, tinggal diklik saja, otomatis gambarnya berubah ya. Oke. Lalu saya mau coba menambahkan sebuah pemberitahuan attachment atau mungkin alert. Nah, peringatan. Kita bisa menambahkan di sini.
kita hapus dulu ya. Oke, di sini pada bagian ini kita juga bisa menghapusnya. Biar nggak teribet saja, kita bisa menambahkan sebuah color. Nah, kita bisa menambahkan sebuah klausul lagi ya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah, cukup banyak ya, ini saya sampai bingung untuk mengeditnya. Maka kalian bisa ya mencoba-cobanya ya di sini ya, dengan kreasi kalian sendiri gitu. Oke, ada separator juga di sini, kita bisa menambahkan separator. Lalu kita bisa menambahkan sosial media juga bahkan ya, mulai dari Facebook kalian bisa edit juga gitu. Di sini kita harus men-setupnya lagi ya. Oke, lalu ada menu block quote juga. Di sini kita bisa menambahkan sebuah quote dalam website kita ya. Ada card juga di sini. Kemudian ada donation juga di sini. Net now misalkan, ada progress bar juga. Nah, di sini kalian sesuaikan saja keinginan kalian ya, website apa yang kalian buat gitu. Kemudian kita bisa menambahkan step juga di sini. Misalkan kalian e-commerce, langkah yang harus dilakukan yaitu add belanjaan kalian, kemudian sign in, kemudian terus pembayaran, lalu ada namanya delivery gitu. Oke. Nah, pada bagian menu properties ini ada namanya tema, dimana kita bisa mengganti sebuah tema colors pada website kita yang kalian inginkan. Misalkan saya mau ganti warnanya, otomatis website dalam Odoo kalian akan mereloadnya. Oke. Kemudian kita bisa pilih website setting, kita bisa mengganti sebuah tema, kita bisa mengganti sebuah tema lagi di sini. Oke, tinggal klik OK saja, lalu otomatis kita diarahkan kepada tampilan pilihan tema lagi. Di sini kita silang saja. Nah, lalu kita klik edit lagi. Oke, kita bisa back layoutnya, kita bisa full, mau frame atau mau postcard juga kita bisa. Bahkan kita bisa show header juga ya, bisa menutup header juga atau mengaktifkan sebuah show header. Nah, ini adalah tampilan sebuah frame gitu. Kita bisa mengubah postcard, website kita dalam bentuk postcard. Nah, di sini kita banyak pilihan di dalam modul website ini ya. Kalian bebas untuk mendesain website kalian. Oke, di sini ada pilihan font family ya. Tersedia banyak font juga di sini. Bahkan kita bisa add Google font atau kita bisa menambahkan sebuah font Google gitu. Nah, setelah kalian mengedit, mendesain website kalian sesuai keinginan kalian, tinggal klik button save saja di sini. Oke. Setelah itu ini adalah tampilan sebuah website yang kita edit tadi ya, misal contohnya gitu. Oh iya, di sini kita bisa mengganti sebuah menunya ya, tampilan menu, dan bahkan kita bisa mengganti sebuah logo kita gitu. Caranya pergi lagi ke edit. Nah, di sini klik 2 kali, klik double klik, lalu kita bisa mengganti sebuah image kita. Kan di sini saya cukupkan. Nah, otomatis kita logo pada tampilan website kita berubah. Nah, kita bisa mengganti sebuah template kita juga nih, template menu kita nih. Caranya klik sekali saja pada tampilan menu ini,
otomatis kita diarahkan ke menu customize gitu. Nah, di sini kita bisa memilih banyak template ya, mulai dari logo saja. Nah, ini sudah terganti ya gitu, dimana tampilan menu kita sudah berbeda dari sebelumnya ya. Nah, ini adalah video bagaimana kita mendesain atau membuat sebuah website dalam Odoo ya. Caranya cukup mudah, kalian tinggal drag and drop saja tanpa harus kita mengoding. Tanpa harus kita mengerti apa itu div class, kemudian kita tanpa harus membuat sebuah HTML, CSS, JS gitu kan. Jadi Odoo ini membuat sebuah modul website ini dengan sangat mudah, dimana bahkan orang yang tidak mengerti coding kita bisa membuat websitenya. Oke? Kalian tinggal save ya pada website kalian, lalu klik publish, dimana publish ini untuk menampilkan website kalian.